Mbak. Oke. Duduk yang senyamannya Mbak Nina. Oke. Gimana ya? Oke. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kesini Mbak Nina, dari mana Mbak? Dari rumah ke sini atau dari mana dulu? Tadi ada ke sekolah dulu. Sekolah dulu. Iya. Buat apa Mbak? Ngelakuin tes buat mata kuliah evaluasi supervisi BK. Berarti udah selesai Mbak? Iya sudah. Udah. Tadi di sekolah mana Mbak? Di SMP Islam Parauman. Itu di mana? Di Waru Sidoarjo. Oh Waru. Iya. Oke. Tadi perjalanannya dari sekolah ke sini bagaimana Mbak? Rada macet karena habis hujan juga kan ya, tapi alhamdulillah lancar. Lancar. Enggak hujanan Mbak? Enggak. Enggak hujanan. Iya. Oke. Nah, Mbak Nina sekarang ini semester Semester 5. Ya. Kesibukannya apa Mbak? Kuliah, pulang atau kuliah ada ikut organisasi atau UKM? Ikut organisasi juga. Organisasi. Iya. Organisasi apa Mbak kalau boleh tahu? Organisasi Hima. Hima. Iya. Oh, Mbak Nina dapat bagian apa Mbak? Dapat di inti. Inti. Iya. Di posisi Sekretaris 1. sekedar satu. Oh. Itu sulit ya Mbak atau Ya lumayan sulit tapi masih bisa dipelajari. Oke. Mbak Nina sekarang periode yang kedua ya Mbak? Iya, periode Iya. yang kedua. Periode pertama kemarin posisinya di mana Mbak? Sama-sama sekretaris, tapi cuma sekretaris 2 kayak gitu. Berarti sekarang meningkat ke posisi kedua, Iya. yang pertama. Iya. Oke. Oke Mbak Nina, tadi sedikit pembincangan. Nah, Ya sekarang sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, sini saya ibu sebagai konselor hanya memfasilitator Mbak Nina segala solusi, segala ya solusi semua nyerahin ke Mbak Nina. Nah sebelum itu terima kasih Mbak Nina sudah mau mampir ke tempat ibu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, di sini kita hanya punya waktu 15 sampai 30 menit. Apakah Mbak Nina bersedia atau kita mau schedule ulang? kayaknya cukup sih. Bu. Cukup. Iya. Oke, Mbak Nina. Pastinya datang ke sini bukan hanya mampir toh ya. Iya. Pasti ada hal yang mau disampaikan. Iya. Oke. Ibu persilakan, Mbak Nina mau ceritain apa? Jadi saya tuh kayak ngerasa jengkel sama satu orang. Oke. Jengkel. Iya. Bisa diceritain Mbak jengkel ini seperti apa? Jadi waktu itu kan di RT itu bakalan ada acara kayak acara makan-makan seperti itulah, tapi cuma satu RT saja. Nah acaranya ini bakalan dilakukan di lapangan masjid. Kan masjid itu kayak ada lapangan badminton yang biasanya emang dibuat kadang buat makan-makan atau dibuat itu, karena kan tempatnya juga tertutup juga. Bakalan dilakukan di situ juga. Tapi masjid sama lapangannya ini tuh bukan cuma punya satu RT saja, tapi kayak punya 3 RT gitu loh, sama dalam satu RW ini tadi. Nah pada waktu itu Hamin satu acara kan memang biasanya kan kayak minta perizinannya itu kan memang Hamin satu kalau misalnya dari RT-nya sendiri, dari RT saya sendiri. Jadi Hamin satu itu saya majukan ke RT sama anak humas, terus habis itu saya majukan ke pengurus masjid sama lapangan ini tadi. Di pengurusnya ini bilang, Mbak ini perlu tanda tangannya RW. Saya kan kayak
bingung ya Bu, karena sebelumnya tuh kayak cuma ya udah kalau misalnya suratnya itu mau pinjam lapangan itu kayak suratnya cuma butuh tanda tangan RT saja, karena kan lapangan sama masjidnya ini milik bersama kayak gitu. Jadi akhirnya kayak saya tanya loh, emangnya kayak butuh atau kenapa gimana, buat apa kayak gitu. Ternyata emang peraturan barunya seperti itu. Jadi saya ini langsung menghubungi RW-nya dan ternyata RW-nya itu ada di kelurahan. Nah, akhirnya kan karena di kelurahan juga kan karena beda surat ya. Jadi kayak surat yang ditujukan ke RT sama yang di RW itu kan beda. Jadi saya buat surat baru. Nyampe di kelurahan itu ketemu sama salah satu stafnya di sana, kayak ditanyain mau ngapain, akhirnya saya jelasin mau pinjem lapangan masjid ini dibuat acara makan-makan besok. Nah mbaknya ini bilang kalau misalnya ini ya mbak, ini tuh kayak kurang tahu bakalan di ACC atau enggak sama Pak RW-nya karena acaranya mendadak H-1, jadi kayak masih belum tahu gitu loh. Terus mbaknya itu kayak nyaranin kalau misalnya ganti hari itu bagaimana, kalau misalnya emang nggak di ACC pada hari tersebut, ganti hari itu bagaimana, seperti apa. Nah, saya akhirnya kayak bilang dong ke ketua pelaksana saya, telepon dari HP-nya teman saya pada waktu itu karena saya bawa HP juga, bawa tapi baterainya kayak habis gitu loh, lemah gitu baterainya. Telepon, saya bilang, saya jelasin dari awal ke akhir. Nah saya pikir tuh ketuanya tuh kayak ya udah bakalan punya rencana baru gitu loh, rencana kedua atau plan B kayak gitu. Tapi ketuanya tuh kayak, loh ya apa sih, kok gini peraturannya kayak gitu, kayak marah-marah dulu awalnya. Terus dia tuh kayak bilangnya kayak mau gak mau itu pokoknya itu harus besok, acaranya itu harus besok dilakuin karena kalau misal di hari-hari selanjutnya itu bakalan sibuk, bakalan nggak ada waktu juga kayak gitu. Nah ya udah kan ya akhirnya kayak saya buka HP saya kayak ngedit suratnya dibuatnya RW ini. Terus kan saya sama teman saya ini tadi kan duduk sebelahan, saya tuh nggak sengaja lihat catatan teman saya dengan ketuanya ini tadi. Nah ketuanya ini tadi itu kayak nyalahin saya gitu loh Bu, karena saya tuh gak tahu peraturan barunya, saya tuh nggak prepare sama suratnya, kayak bener-bener nyalahinnya ke saya saja. Padahal kan kalau misalnya ditarik garis ya itu kayak kan semua anggota-anggotanya tuh kayak nggak tahu gitu loh kalau misalnya ada peraturan baru tersebut. Tapi emang paling banyak itu nyalahinnya ke saya. Kan kayak saya kan ya awalnya juga udah jengkel ya karena ketuanya itu nggak mau nyiapin plan B kan ya, udah jengkel jadi kayak marah tuh kok tiba-tiba coba nyalahinnya ke saya aja kayak gitu. Terus temen saya tuh bilang sih sebentar ya, dia tuh kayak pergi katanya mau ditelepon sama ketuanya ini tadi. Terus waktu dia balik dia tuh bilang ketuanya tuh gak ada plan B gitu loh, maunya itu harus besok dilakukan acaranya, nggak mau ganti hari juga. Saya kayak marah banget gitu loh. Terus kan pikirnya kayak kenapa sih kayak nggak paham sama situasinya itu, kayak ya situasinya kan bener-bener mendadak gitu loh, kayak kenapa kamu nyiapin plan B atau gimana kayak gitu dulu. Oke, berarti Mbak Nina nuntut ketua pelaksana ini ngertiin Mbak Nina. Iya. Oke, Mbak Nina, acaranya dimulai kapan Mbak? Jadi acaranya itu di hari Kamis. Kita pengajuan suratnya di hari Rabu. Berarti acaranya udah mulai atau belum Mbak? Udah terlaksana? Sudah terlaksana. Jadi di sini Mbak Nina menuntut bahwa ketua pelaksananya itu memahami Mbak Nina.
Iya. Ya, benar. Iya. Nah, terus apakah Mbak Nina bisa mengontrol pemikirannya ketua pelaksana? Ya enggak juga, tapi kan kayak pikir aja gitu loh pada saat itu tuh kayak udah nggak bisa kayak gitu. Oke, berarti Mbak Nina jengkel ya? Iya. Nah, terus ketika Mbak Nina pengajuan surat pas hari H itu, nah apakah di ACC? Di ACC juga. Di ACC. Iya. Nah, terus apa yang membuat Mbak Nina jengkel? Karena pemikiran ketua ini tadi kayak nggak mau paham sampai situasinya kayak gitu. Nah, terus nggak mau paham. Nah, kembali lagi, apakah Mbak Nina bisa mengontrol pemikirannya ketua pelaksana itu? Enggak. Nggak bisa. Nah, terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang Mbak Nina jengkel? Ya karena ketuanya ini tadi kayak ya kenapa sih kayak nggak nyiapin ke plan kedua gitu loh kalau misalnya nggak di ACC kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Nina di posisinya ketua pelaksana, nah apakah Mbak Nina juga bisa mempunyai rencana seperti Enggak sih. nggak bisa. Enggak. Nah, terus kenapa Mbak Nina merasa jengkel dengan dia? Mungkin kayak kecewa sama pemikirannya aja sih Bu. Kecewa. Iya. Oke, tadi kata Mbak Nina kecewa ya Mbak. Iya. Ya, kecewa itu wajar Mbak Nina. Apalagi Mbak Nina kecewa sama ketua pelaksana. Nah, mungkin di posisinya ketua pelaksana juga mungkin rada kesal juga dengan apa ya, peraturan baru ini. Nah, tapi di sini ya Mbak Nina juga tidak bisa menyalahkan juga ketua pelaksananya. Apalagi sampai jengkel. Nah, berarti Mbak Nina kecewa dengan ketua pelaksana, nggak ada plan baru, ya begitu ya Mbak. Nah, oke. Nah, jika Mbak Nina ada di kondisi seperti ini lagi, nah bagaimana tindakannya Mbak Nina? Mungkin kayak ya udah kecewa aja tapi gak usah berlebihan kayak gitu, ya bisa profesional juga sih di organisasi ini. Ya. Oke. Terus bagaimana Mbak perasaannya Mbak Nina sekarang? Lega sih Bu, karena udah cerita juga ke ibu itu tadi. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau ada lagi unek-unek yang mau disampaikan? Sudah. Udah. Oke, Mbak Nina, sebelum kita menutup, di sini saya ada pekerjaan rumah untuk Mbak Nina. Apakah Mbak Nina bersedia atau Bersedia? bersedia? Jadi di sini Mbak Nina, saya ada pertanyaan refleksi untuk Mbak Nina. Jadi ada 7 pertanyaan. Ya, mungkin Mbak Nina bisa menjawab setiap pertanyaannya. Misalnya pertanyaan pertama, bagaimana perasaan cerita hari ini yang bikin Mbak Nina merasa jengkel atau marah. Nah, terus Mbak Nina isi. Ya, di sini ada 7 pertanyaan. Di sini ada prosedurnya. Mbak Nina bisa baca, bisa isi sendiri. Oke. Mbak Nina bersedia? Bersedia. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Nina sudah mau datang, menyempatkan untuk datang ke sini. Oke. Mbak Nina, untuk pertemuan berikutnya, Mbak Nina mau di hari apa? Di hari Senin saja sih. Senin aja. Ya. Di jam? Mungkin sekitar jam 1-an. Jam 1-an. Ya. Oke, berarti Senin depan Ya. di jam 1. Ya. Benar ya Mbak? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Nina. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit terlebih Ya, dahulu. oke Bu.